Sedikit Kanda, agendanya hari ini apa Kanda? Hari ini saya rapat sama Bapak Presiden untuk membahas beberapa hal terkait dengan listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang, dan yang terakhir itu adalah persiapan peresmian pabrik CATL untuk ekosistem baterai mobil yang dilakukan groundbreaking pada tahun 2025. Sekarang udah selesai, udah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel. Ya. Kami akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik. Sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap untuk diresmikan. Jadi saya akan laporkan kepada Bapak Presiden. Ya. BMKG. Dasar utamanya itu apa nih, Pak? Tentang cuaca ekstrim dan kebencanaan. Sekarang bagaimana Pak situasinya, Pak? Nanti saya laporkan dulu di dalam. Pak, sejauh ini kan selama semester 1 kan banjir sampai 200 lebih apa ya? Itu akan dilaporkan juga nggak sih Pak antisipasinya? Ya, dengan antisipasinya pasti ya. Wilayah mana yang jadi prioritas laporan Pak? Nanti saya sampaikan. Iya Pak, dari Elina juga berdampak. Mitigasi Pak, agar sudah ada redam. Kan sejauh ini kan banjir ini di semester 1 sudah lebih dari 200 kejadiannya Pak ya? Ya. Dan juga bencana alat itu di 1.800. Juga kalau misalnya di sana sendiri, apakah perlu adanya pengadaan alat lagi atau apa-apa untuk mitigasi khususnya? Iya, terkait dengan penanganan bencana tentunya Basarnas tidak berdiri sendiri. Kita sesuai fungsi di lapangan memang selaku SAR Mission Koordinator. Kita bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, begitu juga kita dibantu oleh seluruh potensi. Begitu juga terkait peralatan sarana prasarana tentunya dengan MOU kita dengan kementerian lembaga, khususnya TNI Polri, semua kekuatan bisa kita kerahkan. Mungkin sementara itu ya. Bagaimana nih Pak? Kita justru kepingin mendengar dari informasi dari yang nanti disampaikan oleh Kepala BMKG. Ancaman kemarau berkepanjangan Pak mungkin dari Basarnas bagaimana? Basarnas terkait dengan tugas penanganan kedaruratan manusia. Artinya dalam siklus penanganan kebencanaan ini kita di bawah koordinator oleh Kepala BNPB. Mungkin itu ya. Nanti saya. Tertentu gitu Pak? Belum. Mungkin nanti kalau ada perkembangan kita sampaikan. Oh ya, terkait dengan operasi kapal yang ada di Makassar, ya dengan kemampuan kita bersama potensi, beberapa korban memang statusnya dinyatakan hilang, dan itu pun keputusan diambil bersama karena memang sudah dinyatakan tidak efektif untuk operasi dilaksanakan. Namun kalau ada tanda-tanda, tentunya kita akan membuka operasi lagi untuk melaksanakan operasi lanjutan. Mungkin demikian ya. Dari keluarga apakah ada yang meminta untuk operasi SAR ulang? Tidak, justru kemarin keputusan diambil bersama juga pihak keluarga. Mungkin seperti itu ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Apa gitu bukan dia? Seperti kita ketahui, siklus El Nino itu kan terjadi 4 tahunan. Dulu 2015, kemudian 2019, 2023, mestinya tahun depan 2027. Tapi prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat. Jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat, ya, dan berakhirnya lebih lambat. Nah, itu tentu harus ada antisipasi, dan terima kasih kepada Pak Presiden yang mengantisipasi ini, mengundang kami. Saya nggak salah juga ada dari BMKG, dari BNPB, dari TNI, dari Polri, semua stakeholder diundang agar kita tahu ya, karhutla ini akibatnya dari segi kesehatan ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi bandara tutup misalkan dulu ya, sekolah tutup,
pusat-pusat perekonomian berhenti. Jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla ini. Oke, makasih. Kalau data kebakaran hutan bagaimana bang? Data kebakaran hutan bagaimana bang? Data kebakaran hutan saat ini? Kalau kita berhasil menekan karhutla ya. Kalau tadi saya katakan ya, sebagai bangsa kita patut bergembira. Dari tahun 2015 ya itu 2,6 juta. Kemudian 4 tahun kemudian menjadi 2,1 juta. Ya. 4 tahun kemudian 2023 menjadi 1,1 juta. Tahun lalu juga turun ya dari 375 jadi 350-an. Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu. Cuman ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi ya, lebih ketat lagi karena memang ini El Nino-nya ya, climate change is real gitu ya. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi. Ancaman titik hotspot yang terdeteksi di mana, Mas? Ancaman titik hotspot yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas di begitu. Ketika Mas sampaikan itu kan juga terkena bencana banjir juga ya Mas ya. Itu kan disampaikan juga ke Presiden terkait antisipasi. Sampaikan semua ya laporannya ya. Terima kasih banyak. Pak Kade Bumas. Pak Kade dikit Pak. Pak Kade Bumas. Awan aja Pak, awan aja. Kondisi pelanggaran Pak. Enggak, nanti Mas. El Nino ini Pak. Sedikit Pak, sedikit. Pak. Dikit Pak. Udah ditunggu. Oke, siap Pak. Siap. Udah ditunggu, udah ditunggu Pak. Undangannya apa yang akan dilakukan pada Presiden? Iya, saya mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat terbatas yang saya tahu tentang mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya El Nino yang berhimpitan dengan masa kemarau. Jadi tentu kita harus mengantisipasi paling tidak 2 isu utama. Yang pertama adalah kekurangan air, kekeringan. Ketika terjadi El Nino, apalagi dengan status yang kuat misalnya, maka kita harus memastikan air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Kemudian tentunya selain itu kita harus mengantisipasi jika memang sangat diperlukan, tentu kita berkoordinasi dengan BMKG misalnya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca untuk memastikan waduk-waduk kita debit airnya tetap dalam kondisi yang aman, termasuk danau. Nah, yang kedua tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan. Saya rasa itu ya sebagai pendekatan. Nanti lagi ya. Nanti kita ada datanya semua nanti dipaparkan di ya. Air di bendungan. Iya, terus bangun progresnya juga terus kita pantau jelas. Kaitan nanti ada laporannya ya saya. Terima kasih ya. Ya, kami masih terus melakukan pemetaan terkait dengan daerah-daerah mana saja yang memiliki kesulitan untuk membayar gaji, dan ya tentu kami meminta agar kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian. Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya, ya sejauh mana kemudian betul-betul darurat, ya baru kemudian berkomunikasi dan kita akan carikan jalan keluar bersama. Tapi gitu. Ini apakah akan menjadi evaluasi untuk mengubah Ini ternyata. El Nino ini kan El Nino Godzilla, tetapi ada yang menarik. Dulu awalnya katanya bulan 4,
ternyata banjir. Bulan 5 banjir lagi, bulan 6 banjir lagi. BMKG kemarin mengumumkan Jawa Timur, beberapa provinsi seluruh Indonesia ada hujan lebat dan itu harus diantisipasi. Jadi ini berkah untuk petani Indonesia. Tapi kita sudah antisipasi, bukan saja tahun ini, tapi kita antisipasi sejak awal pemerintahan. Kenapa? Di saat awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Gibran itu sudah ada El Nino 2023-2024 sehingga kita impor beras 2 tahun itu 7 juta ton. Nah kita tahun pertama Oktober kita sudah mengantisipasi dengan cara pertama pompanisasi. Kita melakukan pompanisasi, ada 100.000 pompa seluruh Indonesia kita sebar. Yang kedua irigasi kita perbaiki, kalau tidak salah kurang lebih sekarang ini 900-an ribu hektar oleh PU. Kemudian kita ada juga benih yang tahan kekeringan. Yang keempat kita optimalisasi lahan daerah rawa kurang lebih sampai hari ini 800 ribu hektar. Kenapa rawa itu biasanya di musim kemarau itu justru produktif karena airnya surut. Kemudian ada cetak sawah baru, sudah lebih 200.000 sampai sekarang 200.000 hektar. Nah kemudian embung, sumur dangkal, sumur dalam, semua kita sudah siap. Dan yang terpenting hari ini stok kita tetap bertahan di 5,2 juta ton. Jadi insya Allah kalau sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel Rumah Horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di Bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu panen puncak, jadi aman. Sekarang yang paling terasa apa Pak dari dampak? Itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Bang, El Nino Super El Nino ini kan akan ada Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang. Ya, karena tapi ada kekhawatiran gagal panen nggak sih untuk El Nino? Mungkin ada kecil-kecil, tapi itu tidak akan berpengaruh pada stok nasional. Nggak akan mengerek harga bahan baku? Insya Allah enggak. Justru kalau ada yang butuh beras, ada di gudang tuh. Kalau 5,2 juta ton. Oke. Putusan Bapak Presiden itu terbaik bagi kami. Ada ingin masukan kepada Presiden nanti siapa yang nanti akan menemani Bapak? Kami wakil menteri hak prerogatif Bapak Presiden. Apa yang diberikan Bapak Presiden itu terbaik bagi Kementerian Pertanian.